Tepis rumor ke Arsenal, Sandro Tonali tegaskan harus balas budi buat AC Milan. Sang gelandang saat ini masih absen karena mengalami cedera, tapi ia telah memberikan komentar tentang masa depannya. Arsenal sepertinya harus mencari alternatif lain setelah bintang AC Milan Sandro Tonali menegaskan bahwa dirinya masih betah berada di San Siro. Pemain berusia 22 tahun tersebut dikabarkan menjadi salah satu incaran Meriam London di musim panas ini, dengan Mikel Arteta masih ingin menambah kedalaman skuadnya, khususnya di lini tengah. Dan Tonali dinilai sebagai salah satu pemain yang cocok untuk mengisi peran sebagai gelandang pengangkut air Arsenal. Tetapi ia mengklaim tidak ingin berpaling dari Rossoneri. Pemain internasional Italia tersebut mengungkapkan bahwa Milan telah berjasa dalam perkembangan karir profesionalnya. Dan Tonali merasa bahwa dirinya harus membalas budi atas apa yang telah diberikan klub kepadanya selama ini. Bergabung dengan AC Milan adalah keputusan yang tepat bagi saya, kata Tonali dalam wawancaranya dengan Sete Magazine. Perkembangan saya belakangan ini merupakan hasil positif dari transfer saya ke AC Milan. Bisa bergabung dengan klub secara permanen rasanya sangat berbeda ketika Anda masih berstatus sebagai pemain pinjaman. Memang perbedaannya cukup kecil, tapi itu bisa menjadi faktor pembeda yang penting. Di saat Anda bermain buruk di masa peminjaman, Anda pasti akan takut tidak akan dipermanenkan oleh klub tersebut. Saya bergabung di Milan pada saat yang tepat, jadi saya ingin terus berada di klub ini. Tonali awalnya berstatus sebagai pemain pinjaman dari Brescia dan mampu menunjukkan kualitasnya selama 2020-2021 sampai akhirnya ia dipermanenkan di akhir musim. Dia juga berperan penting dalam perjalanan Rossoneri dalam merengkuh Scudetto Serie A musim lalu, yang merupakan pertama kalinya bagi Milan dalam 10 tahun. Dengan terakhir kali mereka merajai sepak bola Italia pada musim 2010-2011. Selama 2 tahun berada di San Siro, Tonali telah bermain sebanyak 82 kali di semua kompetisi, menorehkan 5 gol dan 3 assist. Tetapi, ia melewatkan giornata pertama Serie A 2022-2023 ketika Milan meraih kemenangan 4-2 atas Udinese karena mengalami cedera pangkal paha. AC Milan 4, Udinese 2, ya, ini juara bertahan. Juara bertahan AC Milan melalui ujian pertamanya di Serie A 2022-2023 dengan gemilang, menjamu Udinese di San Siro pada pekan perdana. Sabtu 13 Agustus 2022, Milan menang 4-2. 4 gol Milan diciptakan oleh Theo Hernandez, penalti, Ante Rebic, 2, dan Brahim Diaz. Sementara itu, 2 gol Udinese dicetak oleh Rodrigo Becao dan Adam Masina. Ada beberapa hal menarik yang bisa dibahas dari kemenangan Rossoneri ini. Berikut ulasannya. Mental juara itu tak pernah hilang. Dengan kemenangan ini, reputasi Milan sebagai juara bertahan pun terjaga. Namun, mereka meraihnya tidak dengan mudah. Sempat tertinggal oleh gol cepat Rodrigo Becao di menit 2, Milan membalas lewat penalti Theo Hernandez di menit 11. Milan kemudian berbalik unggul melalui gol Ante Rebic di menit 15. Keunggulan Milan lenyap setelah Udinese membalas lewat gol Adam Masina di menit 45+3. Milan unggul lagi lewat Brahim Diaz di menit 46. Rebic lalu mencetak gol keduanya di menit 68 untuk menegaskan kemenangan Milan. Kebobolan gol cepat, Milan tidak goyah. Ketika keunggulan mereka musnah di penghujung babak pertama, Milan tetap tidak goyah dan akhirnya mencetak 2 gol penentu kemenangan di babak kedua. Musim berganti, tetapi mental juara itu tak pernah hilang dari diri Rossoneri. Kontribusi apik David Calabria. David Calabria mencatatkan 1 assist dan membuat timnya dihadiahi penalti di laga ini. Berawal dari pelanggaran Brandon Sopi terhadap Calabria, wasit menunjuk titik putih. Theo Hernandez maju sebagai Algojo dan mengubah skor jadi 1-1 di menit 11. 4 menit bersilang, Calabria kembali berkontribusi dari crossingnya. Rebic mampu mencetak gol untuk membawa Milan berbalik memimpin. Brahim Diaz spesial. Brahim Diaz juga tampil impresif di laga ini. Dia menyumbang 1 gol dan 1 assist. Di awal babak kedua, dia membawa Milan unggul 3-2. Di menit 68, dia merancang assist untuk gol kedua Rebic yang menegaskan kemenangan Milan. Brahim Diaz berjasa besar. Di laga ini, dia telah menampilkan permainan yang spesial. Ante Rebic bisa diandalkan sebagai ujung tombak. Di laga ini,
Pelatih Stefano Pioli memasang Ante Rebic sebagai ujung tombak serangan. Rebic tak menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan. Rebic mencetak 2 gol. 2 gol itu pun sangat krusial bagi kemenangan Milan. Gol pertamanya membawa Milan berbalik memimpin setelah sempat kebobolan cepat. Gol keduanya mengakhiri perlawanan Udinese sekaligus menegaskan kemenangan Milan. De Catalere dan Origi, selamat datang di Serie A. Dua pemain baru Milan juga melakoni debutnya di Serie A dalam laga ini. Mereka adalah Charles De Catalere dan Divock Origi. De Catalere dimasukkan mengganti Brahim Diaz di menit 71, sedangkan Origi masuk di menit 84. Debut mereka berdua ditandai dengan kemenangan Milan. Ini menjadi debut yang cukup indah buat mereka. AC Milan ikat Tomori sampai 2027. AC Milan mengumumkan telah memperbarui kontrak Fikayo Tomori, bek asal Inggris itu diikat hingga tahun 2027 mendatang. Fikayo Tomori menjadi pemain krusial untuk AC Milan sejak gabung pada Januari 2021. Ia mulanya dipinjam dari Chelsea, namun penampilannya cukup untuk meyakinkan Rossoneri mempermainkan statusnya pada Juni di tahun yang sama. Pada musim penuh pertamanya di 2021-2022, ia menjadi andalan Stefano Pioli di lini belakang. Bek 24 tahun itu berkontribusi dalam sukses Milan merebut Scudetto pertama dalam 11 tahun. Milan tercatat cuma kebobolan 31 kali sepanjang musim itu, menjadi yang terbaik bersama dengan Napoli dalam urusan pertahanan. Puas dengan kinerja Tomori, Milan pun mengganjarnya dengan kontrak baru. Kontrak lamanya sebenarnya masih berlaku hingga 2025, tapi memilih kedua pihak sepakat memperpanjangnya hingga 2027. Tomori disebut juga akan mendapatkan kenaikan gaji di kontrak barunya ini. Dengan bayaran terbarunya diperkirakan 3,5 juta euro per tahun. AC Milan selanjutnya berupaya menyelesaikan pembicaraan kontrak baru dengan 3 pemain lainnya. Mereka adalah Sandro Tonali, Pierre Kalulu, dan Rafael Leao.